Kalau sekarang kita ditanya, kenapa kamu pilih untuk beragama? Ya, kita bisa menjawab, karena agama itu kebutuhan. Maka dia harus membangun kedekatan dengan Allah. Untuk membangun kedekatan, dia harus masuk ke dalam ad-din. Ad-din inilah yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan nama agama. Agama, yang asalnya agama itu seperti bahasa Sanskerta. Tidak, agama rusak. Jadi konsepsi yang dibangun supaya menjaga manusia supaya nggak rusak. Nggak rusak akalnya, nggak rusak pikirannya, nggak rusak fisiknya. Ya, itu masih umum. Karena itu ketika ditampilkan dalam Al-Quran, konsepnya pakai alif lam, ad-din. Ini yang ini, bukan yang lain, kata Allah. Kalau sudah pakai alif lam khusus. Yang ini, bukan yang lain. Kalau kalian ingin menjaga supaya diri nggak rusak, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya cepat terkabul doanya, supaya dibimbing jadi orang baik, supaya berubah pola hidupnya, masuklah ke ad-din ini. Penuhi kebutuhan roh dengan ad-din. Apa ad-din yang dimasukkan, yang dimaksudkan di sini? Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran. Ya. Ayat ke-19. Paling kiri agak ke atas sedikit di mushaf standar. Surah ketiga Ali Imran, ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sungguh ad-din yang menjadi dasar kebutuhan roh. Ad-din yang menjadi dasar kebutuhan hidup manusia, yang terhimpun di dalamnya pedoman-pedoman kehidupan, ya, yang benar, yang ditetapkan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kenapa ada kalimat indallah di sini? Karena ada mungkin sebagian yang berkata, ini agama yang ini yang benar, ini agama yang ini agama yang ini. Ketika sebagian manusia mendapatkan pilihan-pilihan, Anda kan kalau dapat menu-menu, ya, dari fisik saja, ini ada makanan ini, Anda mau milih yang mana? Kan? Maka Allah menyampaikan sebagai pencipta kita, kalau ada yang menawarkan begini, nih, yang aku tetapkan, kata Allah, sebagai kebutuhan roh yang benar, yang membangun kedekatan denganku, indallahi, sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-Islam. Al-Islam. Islam. Ya, dengan alasan inilah kita bisa menetapkan bahwa setiap manusia itu perlu beragama. Perlu berdin, karena itu kebutuhan rohnya. Nggak mungkin ada yang nggak beragama, mustahil. Karena kebutuhan roh. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan, indallahi, inna dina indallah, artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya dalam kehidupan boleh jadi ada tawaran-tawaran, ada dorongan nafsu, ada macam-macam untuk memberikan konsepsi pemenuhan roh, kebutuhan rohnya. Ya. Ya, jadi kalau ada statement mengatakan ateis, misalnya kan, ateis. Ya, teis itu kan dari kata teos, ya. Teo itu Tuhan. Itu tidak. Kan tadi saya katakan tidak bertuhan, gitu ya. Sebetulnya bukan nggak bertuhan. Tuhannya itu ya pemikirannya itu. Ateis itu ya ketidakannya itu. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, ya, untuk pemenuhan kebutuhan rohnya, dan tidak didapatkan. Kalau makanan nggak tepat kan rohnya juga nggak seimbang, ya kan? Karena itu sesungguhnya teman-teman sekalian, semua manusia itu butuh agama. Ini alasan kenapa kita mengatakan di awal kebutuhan manusia untuk beragama. Jadi setelah kita tahu anatomi kemanusiaan kita dalam Al-Quran, dalam hadis, nah itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita merasakan seperti kita butuh makanan, butuh minuman, butuh belajar, butuh pengetahuan, roh kita pun butuh nutrisi. Yang tiada lain ditemukan di sini, di ad-din. Karena itu semua manusia yang hidup pasti akan mencari kecenderungan untuk menenteramkan hatinya, jiwanya. Pencarian yang sesungguhnya itu sebetulnya mencari nutrisinya. Ini nggak akan ditemukan kecuali di ad-din. Dan kata Allah, kalau ada tawaran-tawaran kepada Anda, ya, misalnya ini begini, ini begitu, ini begini tawaran ini, maka tetapkanlah pada diri Anda, kata Allah, ini yang ditetapkan oleh Allah sebagai kebutuhan hidup kita itu dalam konsepsi ad-din adalah apa? Islam. Karena itulah kita memilih Islam. Ya, belum selesai nanti, kenapa pilihan kita jatuh kepada Islam? Kita akan turunkan kembali, sehingga kita bisa bandingkan. Ini Al-Quran itu luar biasa indah, objektif. Ya, kata Allah, saya nggak paksa Anda untuk memilih Islam. Ya, la ikraha fid din. Cuma ada di dalam Al-Quran tuh, la ikraha fid din. Ya, Quran surah kedua itu, Al-Baqarah. Masih ingat? Ayat 286, ayat 256, bukan 286, 256. Ya, paling kiri sebelah bawah. Setelah ayat kursi itu. Ya, kemudian la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan. Indah sekali Allah itu meminta kita untuk menganalisis sehingga menemukan kebenaran itu. Lalu Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan taufik. Gak boleh paksa orang, lakum dinukum waliyadin. Ya silahkan, kamu bisa memilih. Tapi Allah berikan petunjuk.
Ya, supaya kita memilih yang benar. Diberikan dorongan-dorongan, gambaran-gambaran, petunjuk-petunjuk, digambarkan kenapa kamu pilih ini, kenapa yang lain itu tidak bisa diukur sebagai konsepsi beragama yang ditetapkan dengan standar kebenaran, gitu. Tinggi standarnya. Ya, tapi yang pertama kita pelajari dulu, tahap pertama dulu. Jadi kalau sekarang kita ditanya kenapa kamu pilih untuk beragama, ya kita bisa menjawab karena agama itu kebutuhan spiritual saya, kebutuhan roh saya. Sama dengan Anda kalau nggak makan kan Anda lemas. Nah saya ini kalau nggak beragama, roh saya lemas. Fisik saya nggak bisa beraktivitas dengan baik, akal saya nggak bisa kemudian mencerna dengan baik. Itu kebutuhan roh. Ini jawaban pertama, ya kan? Kenapa Anda pilih Islam? Nah, belum selesai jawabannya, belum selesai. Nanti ada materi selanjutnya. Saya sudah lewat nih, lewat 15 menit ya. Mohon maaf. Jadi kalau ditanya, pertama kita mesti jawab kenapa Anda beragama. Jadi jawaban kita yang paling gampang, karena agama adalah kebutuhan roh saya, kebutuhan spiritual saya, soul, spirit. Ya, jadi seperti tubuh saya nggak makan, saya bisa lemas. Kalau saya pun tidak beragama, pasti hati akan gelisah, hati tidak akan tenang. Ya, jadi kalau nggak percaya, Bapak Ibu silahkan lah. Hati itu pasti butuh ketenangan. Dan ini yang menggerakkan semua kita beraktivitas. Kalau dia nggak tenang, nggak akan nyaman kita beraktivitas. Dan sumber ketenangan itu nanti ada dalam agama. Ada dalam agama, itu sumber segalanya. Nah sekarang persoalannya, kenapa yang kita pilih adalah Islam? Kenapa Allah menetapkan agama yang benar itu Islam? Apa standar kebenaran Islam itu? Kenapa kita memilih Islam? Apa standar kebenarannya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kepercayaan lainnya, keyakinan yang lain? Bagaimana kita bisa menjawab syubhat-syubhat yang muncul, semua agama sama, tinggal kita pilih menuju Tuhan yang sama? Gimana cara membuktikannya? Menjawabnya seperti apa? Nanti saya pun sudah ada referensi, termasuk juga dari buku-buku dan sebagainya, dari aspek sejarah. Ya, tapi kita akan kembali kepada Al-Quran dulu. Insya Allah, nanti itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya hari Senin, insya Allah ya. Hari Senin. Jadi, ini kita baru masuk ke pokok bahasan kedua. Anatomi manusia dalam Al-Quran. Nanti ada ujiannya ya. Nah, harus lulus semua ya. Ada ujiannya, nanti ditanya tuh. Apa saja Anda sebagai manusia, unsurnya apa, dalilnya apa. Kemudian, kenapa manusia harus beragama? Nanti ada pertanyaannya. Nah, nanti yang ketiga, menentukan kebenaran satu agama. Kalau sudah paham, kita bangga dengan Islam, kita tahu, kita punya argumentasi kalau ditanya. Itu secara ilmiah, sangat objektif, secara ilmiah. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, bagaimana menguatkannya? Menguatkan keislaman. Jadi kalau sudah paham Islam itu benar, menurut kita ya, pemeluknya, itu harus ada itu loh. Ya, dan negara pun menjamin. Jadi pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ketika kita akan memeluk, kan kita mesti punya keyakinan kan? Ya kan? Kalau kita sudah tahu Islam yang benar, bagaimana meyakinkan pada diri kita? Menguatkan pada diri kita sehingga mengikat Islam dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mengikat dengan kuat, dijaga supaya nggak lepas, disebut dengan akidah namanya. Dari kata akada. Ya, maka yang muncul akad nikah, akad. Kenapa pakai akad? Maksudnya jaga kalimat itu, jaga komitmen itu, lepas. Jangan sampai terlepas, jaga. Ya, jaga sepanjang kehidupan kita. Nah, ini sifat paling dalamnya disebut dengan akidah. Kenapa disebut dengan akidah? Jaga keislaman kita itu, jangan sampai terlepas sampai kita wafat. Orang yang mengikat itu namanya muslim. Islam, tadi dinnya disebut Islam. Orang yang mengikat dirinya dengan Islam disebut muslim. Jamaknya disebut muslimun. Maka muncul Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang telah beriman, ya tingkatkan takwamu kepada Allah, jaga tuh keislamanmu, akidahmu itu. Jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan memegang akidahmu dengan kuat. Jadi akidah itu mengikat dengan kuat, dengan baik. Ya, dan nggak mungkin kita bisa ikat kalau kita nggak punya keyakinan. Harus yakin dulu kan? Yakin tanpa ragu. Nah, keyakinan tanpa ragu itu disebut iman. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Ya kan? Seperti apa kita bisa mengikat iman dalam jiwa kita? Yakin tanpa ragu, diikat kuat. Kemudian bagaimana menentukan kebenaran Islam yang kita yakini supaya kita nggak goyah? Itu materi selanjutnya di pokok bahasan ketiga sampai 5. Paham ya? Paham insya Allah ya? Baik, maka kalau paham berlakulah surat Al-Maidah itu. Ya, ini ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang telah beriman. Ini beriman semua kan ya? Hei orang-orang yang telah beriman, jika penjelasan telah disampaikan kepadamu dengan terang, maka jangan banyak ditanyakan. Karena pertanyaan dari yang jelas itu membuat nanti penjelasan semakin tidak jelas. Apalagi waktunya udah lewat. Maka nanti kalau sudah selesai sampai 5 pembahasan, baru kita buka untuk diskusi. Sekarang kita cukupkan dulu. Selanjutnya kewajiban Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nanti masuk ke web, kita akan siapkan pertanyaan supaya
Lulus dari sini, masuk ke yang berikutnya insya Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ini baru pengantar, kita belum baca kitab nih. Ya, belum baca kitab, belum masuk ke fase penjabaran Nabi. Nabi itu ngajarin apa sih pokok akidah kepada umatnya di fase Mekah? Kan harus tahu tuh. Yang diajarkan Nabi apa sih? Itu kan? Nah, ini kita akan lihat seperti apa gambarannya sehingga muncul orang-orang hebat yang bahkan mempertahankan keyakinannya dengan nyawanya gitu ya. Sampai muncul ayat-ayat Quran mengatakan Allah mengadakan perniagaan bagi orang-orang yang mau berniaga dengan jiwanya, dengan hartanya dan sebagainya. Itu ayat tentang apa itu ya? Jangan salah dipahami juga. Tapi yang paling hebat bagaimana akidah itu bisa membentuk karakter seorang muslim yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menyempurnakan yang kurang-kurang yang kita pelajari, mengoreksi apa yang salah dari apa yang telah kita dapati. Dan semoga Allah membimbing kita kepada jalan-jalan yang baik. Saya penting sampaikan jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya itu mutlak kekurangan ilmu saya, ya kesalahan pribadi saya. Mohon jangan diambil kalau ada yang tidak tepat. Ya, dan saya pun sangat senang kalau disampaikan ada yang keliru supaya saya bisa benarkan ya sesuai dengan apa sandaran-sandaran yang benar. Cukup ambil pendapat yang lebih baik dan buka wawasan kita, belajar dari guru-guru lain supaya mendapatkan wawasan yang baik sepanjang standar ilmu itu benar. Bukan yang aneh-aneh gitu ya. Silahkan dan ikuti nilai-nilai kebaikan yang utuh. Ambil pendapat yang baik, kalau yang saya salah itu keliru, tinggalkan. Ambil pendapat guru-guru lain, jauhi perdebatan-perdebatan, hal-hal yang kontraproduktif yang hanya menurunkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين واجعلنا من محب رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته